Profil pencetus Puskesmas Johannes Leimena. Siapa sebenarnya Johannes Leimena? Bukan hanya seorang dokter, namun juga menteri, laksamana, bahkan tokoh revolusi. Nama yang jarang terdengar, tetapi perannya luar biasa besar. Bagaimana bisa seorang dokter menjadi laksamana tituler di TNI AL dan bahkan berperan besar dalam memperjuangkan kesehatan rakyat Indonesia? Mari kita telusuri kisah hidup penuh intrik dari pahlawan nasional yang satu ini. Sebagai Menteri Kesehatan di era Presiden Soekarno dari tahun 1946 hingga 1966, Leimena bukan sekadar pelayan publik. Ia adalah pencetus gagasan besar yang masih kita rasakan hingga kini, yaitu Puskesmas, yang awalnya disebut sebagai The Bandung Plan. Mengambil inspirasi dari pengalamannya bekerja di Rumah Sakit Zending, Bandung, ia merancang layanan kesehatan yang bisa menjangkau masyarakat luas. Pendidikan dasarnya dijalani di sekolah Belanda, dan akhirnya ia menuntut ilmu di Sekolah Kedokteran Stovia yang prestisius. Namun, Leimena bukan hanya mahasiswa biasa. Di masa mudanya, ia aktif di organisasi pemuda seperti Jong Ambon dan Perkumpulan Pelajar Kristen. Seiring waktu, pengaruh para tokoh kemerdekaan seperti Amir Syarifuddin dan Muhammad Yamin membuatnya berpihak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah penjajahan Jepang, Leimena bekerja sebagai dokter dengan keberanian luar biasa. Ia bahkan ditahan selama 6 bulan oleh tentara Jepang karena persahabatannya dengan tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan dengan Jepang, dan karena keberaniannya merawat tentara Belanda. Setelah bebas, Leimena melanjutkan dedikasinya, dan pada tahun 1946, ia bertemu Presiden Soekarno yang kemudian menunjuknya sebagai Menteri Muda Kesehatan. Dari situ, Leimena juga terlibat dalam berbagai perundingan penting, seperti Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar. Pada awal 1950-an, Leimena mencetuskan The Bandung Plan, mimpi besar agar setiap kecamatan hingga desa di Indonesia memiliki klinik kesehatan. Walaupun sistem ini belum bisa sepenuhnya diwujudkan pada saat itu, inisiatif ini menjadi cikal bakal lahirnya Puskesmas yang hingga kini berfungsi sebagai jantung pelayanan kesehatan masyarakat. Leimena memulai langkah besar yang kemudian diteruskan hingga seluruh Indonesia. Kisah dramatis lainnya adalah saat G30S mengguncang negara pada tahun 1965. Di tengah krisis tersebut, Leimena menjadi sosok yang mendampingi Soekarno dan menyarankannya untuk kembali ke istana, menghindari tempat yang dianggap sarang pemberontak. Leimena tetap berada di sisi Soekarno hingga keadaan aman. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, Leimena tetap dianggap tokoh berpengaruh, dan meskipun diberikan jabatan, ia menolaknya sebagai bentuk loyalitas pada prinsipnya. Leimena wafat pada tahun 1977, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Meski telah tiada, gagasannya di bidang kesehatan terus hidup, dan sistem Puskesmas menjadi salah satu warisan pentingnya. Leimena, sosok sederhana namun luar biasa berani, dokter sekaligus pejuang sejati, akan terus dikenang sebagai pahlawan yang memberi layanan kesehatan pada mereka yang tidak terjangkau. Johannes Leimena, bukan sekadar dokter, namun ikon perjuangan untuk kesehatan dan keadilan yang menginspirasi sepanjang masa.